kasih dan kemurahan Tuhanlah kami ada pada siang hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar. Sekalipun kadang kami lemah, namun karena kami dekat dengan Tuhan, kami menjadi semakin kuat. Berjalan tiada lelah, berlari tiada letih. Itulah janji firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di akhir bulan Februari ini Tuhan, kami tetap melihat betapa dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapan yang sama atas setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami sungguh rindu diberkati lewat firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur di ibadah siang hari ini, di minggu yang terakhir Bapak Ibu, karena besok sudah Maret saudara ya. Tidak terasa kita 2 bulan telah melewati hari-hari yang panjang mungkin, waktu-waktu yang lama mungkin. Ya sebagian orang bilang kalau kita mengucap syukur kayaknya hari-hari berjalan begitu mudah, begitu cepat. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang mungkin sulit mengucap syukur. Kok kayaknya hari ini lama ya? Kok kayaknya gajian lama ya? Gitu. Ya kan? Karena memang harus mengucap syukur dalam segala hal. Alkitab katakan apapun keadaan kita tetaplah mengucap syukur. Kenapa Tuhan katakan tetaplah mengucap syukur? Karena Dia tahu tidak selamanya kita selalu tersenyum melihat tetangga kita. Ya kan? Selalu tersenyum melihat rekan kita, entah rekan sepelayanan, rekan gereja, rekan tetangga, rekan bekerja. Enggak selamanya senyum itu mudah kita berikan saudara. Kadangkala hari-hari tertentu, masa-masa di mana kita sulit tersenyum, kok kayaknya berat gitu tersenyum, ya kan? Makanya kita bilang tetaplah bersukacita. Amin saudara. Nah hari ini saudara sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman dari Yohanes pasal yang ke-21 ya, Yohanes 21 ya. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19 saudara. Satu pengalaman Simon Petrus di mana Yesus memanggil 3 kali saudara. Tentu panggilan yang sampai 3 kali memiliki makna tersendiri saudara. Sama halnya kalau kita di rumah panggil anak-anak sampai 3 kali pasti punya penekanan sendiri, punya maksud sendiri. Bukan cuma semata-mata karena dia tidak mendengar, bukan semata-mata karena dia kurang mendengar, tapi ada hal yang mau kita sampaikan yang penting saudara. Nah Yesus pun sama. Di Yohanes pasal 21 ini kita buka Alkitab kita, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19 saudara. Temanya di situ perikopnya gembalakanlah domba-dombaku. Tentu di perikop sebelumnya bagaimana Yesus Kristus bangkit dan telah menampakkan diri, menunjukkan dirinya kepada banyak orang saudara, kepada Maria Magdalena, kepada Thomas yang tadinya nggak percaya, kepada murid-murid, dan untuk kesekian kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias saudara. Sehingga di ayat yang 15 kita perhatikan Alkitab kita, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17 saudara. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Simon Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke sana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan nats yang baru kita baca, tentu menyiratkan bagi setiap kita ada penekanan khusus yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya, terutama kepada Simon Petrus, Bapak Ibu. Kita tahu di beberapa masa yang lampau bahwa sebelum Yesus berkata yang ketiga kali ini, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Sebelum peristiwa itu menyangkal, Yesus pun memuji Simon Petrus dan berkata, kalau ada orang-orang yang ingin, katakanlah dengan bahasa kita sehari-hari, yang ingin menghujat aku, yang ingin menghakimi aku, yang ingin mungkin mengusir aku, Petrus orang pertama yang berkata demikian. Aku orang yang akan berdiri di depan, yang akan membela Yesus dibandingkan dengan teman-teman atau murid-murid yang lain. Ini pernyataan tegas Petrus disampaikan, dan Yesus tahu perkataan itu tentu akan ada ujian yang akan mengikutinya. Betapa gagahnya, hebatnya Petrus berkata, aku akan berdiri di awal, orang terdepan yang akan mungkin membela Yesus. Dan mungkin kalimat Petrus, Yesus sudah tahu, saudara. Bahkan inilah orang yang akan menyangkal, yang akan menyerahkan dia, yang akan juga menghujat dia. Nah, waktu Simon Petrus menyampaikan itu, saudara, makanya di ayat ini, pasal 21, ayat 15, di perikopnya, gembalakanlah domba-domba. Yesus tahu bahwa waktunya dia sudah selesai di dunia, sehingga Yesus harus mengutus, mempersiapkan para murid untuk diutus menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Petrus di ayat yang terakhir tadi jelas Alkitab katakan, ini ayat untuk memberitahukan bagaimana riwayat Simon Petrus pada akhirnya. Dan ketika Simon Petrus hendak dibunuh, saudara, ingin disalib, orang-orang ingin supaya Petrus seperti Yesus sama-sama digantung, disalib. Tapi dia merasa tidak layak untuk sama halnya kepada Yesus disalib, sehingga dia meminta untuk disalib terbalik, Bapak Ibu. Peristiwa ini sungguh memang membuat pelajaran yang baru bagi setiap kita. Bagaimana peristiwa Simon Petrus sama juga dalam kehidupan kita harus yang namanya ujian, yang namanya menguji kehidupan kekristenan kita sering terjadi. Saudara, lewat perikop ini, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana makna mengasihi Yesus? Sama-sama kita akan belajar, saudara, lewat peristiwa pengalaman Simon Petrus, saudara. Tentu kita tahu bicara kekristenan adalah bagaimana inti dari kekristenan adalah kasih Yesus itu sendiri. Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah lebih dari apapun. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Tentu bicara kasih bukan cuma sekedar definisi yang bagus, yang keren, yang kita bisa buat, kita rangkai. Tapi bicara kasih, saudara, adalah sebuah praktek kehidupan yang kadang Tuhan mau kita terus melakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan mau lewat 3 kali pertanyaan atau pernyataannya kepada Simon Petrus, saudara. Di ayat yang ke-15, boleh next slide.
Sekali lagi, pernyataan yang pertama saudara tentu membuat kita bagaimana Simon Petrus sedang digugah hatinya. Kalimat itu berkata Simon Petrus. Kita tahu nama Simon akhirnya menjadi Petrus adalah ketika dia diuji kehidupannya, ketika dia akhirnya sadar, ketika akhirnya dia menyadari perbuatannya, sehingga Yesus memberikan nama Petrus, ya. Supaya lewat kehidupanmu kamu semakin teguh sebagai batu karang. Apapun tantangan kehidupanmu, jadilah batu karang yang teguh, Petrus. Yesus sebenarnya ingin menggugah menggugah hati Petrus, menggugah para murid-murid, supaya setiap murid-murid mengingat kembali akan satu peristiwa, bagaimana setiap kita harus mengalami, harus menapaki, menjalani masa-masa di mana kita harus berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Mungkin kehidupan yang kita alami tidak seperti kehidupan Petrus, saudara. Ketika dikatakan, bukankah kamu adalah bagian dari mereka? Bukankah kamu salah satu dari murid itu? Lalu Petrus berkata, bukan. Mungkin penyangkalan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari masing-masing berbeda, saudara. Nah, pernyataan yang sama ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, ingin menggugah dengan memanggil nama Simon. Yesus mengingatkan Simon akan asal-usulnya. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid bahwa bagaimana kehidupanmu jauh sebelum kenal Kristus, bagaimana kehidupanmu jauh sebelum mengenal pribadi yang menyelamatkan engkau, harus ingat asal-usul. Harus ingat waktu dulu, kalaupun dulu engkau rendah hati, harus sekarang tetap rendah hati. Kalaupun dulu engkau rajin, harus sekarang rajin. Kalaupun dulu engkau suka menabur, harus suka menabur. Ingin mengingatkan peristiwa-peristiwa yang dulu pernah kita lakukan. Tentu pertobatan harus diuji, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika pertama kali kita bertobat, Bapak Ibu, saudara tentu masih ingat kapan pertama kali kita bertobat, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, ya kan? Itulah pertobatan kita, saudara. Ya, saudara pasti ingat betul kapan persisnya peristiwa pertobatan itu. Tapi kalau bicara bertobat itu harus setiap hari, saudara. Pertobatan cukup sekali dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan Yesus mau adalah bertobat harus setiap hari. Sebagaimana Simon Petrus pun juga diuji lewat pertanyaan ini. Kalau kita mau lihat dari ayat 15, Yesus menggunakan apakah engkau mengasihi aku. Teks aslinya itu bicara agape, saudara, agapao. Artinya kasih Yesus kepada manusia, kasih yang pencipta kepada orang yang diciptakan, kasih yang Dia yang sebagai penebus kepada kita yang ditebus, saudara. Tanpa syarat, itu kasih agape. Ya. Biar bagaimanapun aku tetap mengasihimu. Itu kasih agape, saudara. Tapi berbeda dengan jawaban Petrus. Dia menjawab teks aslinya pileo, saudara. Kasih sesama manusia, kasih saudara. Sehingga nggak pas jawabannya. Makanya Yesus ulangi lagi pertanyaannya. Simon, anak Petrus, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalimat yang kedua ini, pernyataan yang kedua, baru membuka mata hati Petrus. Bahwa jawaban yang pertama itu tidak cukup baik untuk dia sampaikan. Ketika Yesus bertanya kembali dengan kata yang sama, tetapi teks aslinya sudah berubah, saudara. Jadi Yesus yang merendahkan kalimatnya, menurunkan kalimatnya dari kata agape menjadi pileo. Makanya gak heran, Yesus dia raja yang harusnya ada di tahta, dia datang ke dunia, dia tinggalkan singgasananya, dia tinggalkan kekuasaan dan kebesarannya, dia datang ke dunia menjadi pribadi manusia. Supaya apa, saudara? Supaya bisa menjadi penebus atas manusia. Hanya orang yang tidak berdosa, hanya Yesus
yang tidak didapati kesalahan dan pelanggarannya, yang bisa menjadi seorang penebus yang tidak bercacat dan bersalah. Makanya kalimat kedua, pernyataan kedua berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi sejajar kalimatnya, sehingga Petrus merasa dia pribadi yang gak layak, saudara. Dia pribadi yang bukan siapa-siapa. Kenapa Yesus menghampiri dia? Kenapa Yesus melakukan pendekatan khusus hanya untuk menggugah hatinya Petrus, saudara. Dan dia tidak lagi menjawab seperti kalimat-kalimat sebelumnya, merasa lebih hebat dari murid-murid yang lain, merasa lebih keren dari murid-murid yang lain. Tetapi Simon Petrus tidak lagi menyertakan perbandingan lebih daripada orang lain. Dia dengan rendah hati menjawab, ya, aku mengasihi engkau. Sehingga Bapak Ibu di pernyataan yang ketiga, Simon nggak bisa lagi pura-pura. Simon menjawab, mengasihi lebih daripada murid-muridnya lagi. Dan akhirnya dia merasa malu. Nggak bisa lagi dia utarakan ini. Dia sampaikan ini. Pernyataan yang tulus ikhlas, yang sungguh-sungguh dia sampaikan. Sehingga baru Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara, tentu mengasihi Yesus tidak semudah bagaimana kehidupan yang kita jalani, yang kadang memang butuh effort, butuh perjuangan. Saya selalu sampaikan, siapa bilang mengikut Yesus itu mudah? Tidak mudah, Bapak Ibu. Ya kalau kita nggak sungguh-sungguh ya mudah aja, berlalu aja begitu saja. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar memikirkan bagaimana mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan segala kerendahan hati, harus dengan kesungguhan hati. Karena kita kadang harus menyangkal diri, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau ajarkan kita. Menyangkal diri. Masih menyangkal diri, Bapak Ibu. Belum Tuhan katakan, ikutlah aku dan pikulah salib. Tentu saudara bukan seperti kehidupan-kehidupan yang mudah, yang gampang kita alami. Kalau kita mau serius kepada Yesus, harus dengan segala kemampuan. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang terus menolong kita. Kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak bisa, saudara. Tidak mampu kita. Saudara bisa lihat mulai dari bangun pagi, ada banyak keputusan-keputusan yang mungkin kita salah ambil ketika kita tidak melibatkan Tuhan. Mungkin ada banyak pernyataan-pernyataan yang salah yang kita kerjakan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan. Nah, belajar dari pengalaman Simon Petrus, Bapak Ibu, bahwa yang namanya kebenaran harus dilakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi berpura-pura atau bermanis-manis, harus dengan kesungguhan hati. Meskipun kita harus berusaha lebih baik dari orang lain, kita harus dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itulah kasih. Kadang-kala banyak orang mendefinisikan kata kasih itu jelimet, Bapak Ibu. Ya kan? Kasih adalah perbuatan yang ini. Selalu kita permudah saja bahwa kasih, bagaimana kita menganggap orang lain lebih penting, lebih utama daripada hidup kita sendiri. Kita akan melihat, Bapak Ibu, pelajaran rohani apa, ada makna teologis apa yang disampaikan lewat 3 pernyataan ucapan Yesus kepada Simon Petrus. Yang pertama, saudara, pelajaran rohani dari kehidupan Simon Petrus yang pertama adalah tidak berpura-pura mengasihi. Kita percaya bahwa kehidupan kita ini harus terus mengasihi, dan kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Kapan waktunya Tuhan bilang begini, finish, selesai, ya kan? Kadang ada orang yang masih muda berpikir, nanti yang tua dulu Pak yang dipanggil. Belum tentu, Bapak Ibu. Iya kan, zaman dulu kita yang tua-tua yang duluan dipanggil, sekarang yang muda-muda. Apalagi kadang kita kaget, padahal dia masih 30 tahun, baru kemarin teleponan, tiba-tiba kita dengar udah dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu kehidupan. Nggak mesti yang tua dulu duluan dipanggil, atau yang muda belakangan, nggak mesti, Bapak Ibu.
Iya kan? Justru karena kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan, harus kita mengasihi tanpa syarat. Yang nanti katakan amin. Harus kita mengasihi sungguh-sungguh. Sebagaimana Petrus diingatkan, tidak lagi mengasihi dengan berpura-pura. Lebih baik teguran yang nyata-nyata kata firman Tuhan daripada kasih yang tersembunyi. Nggak ada artinya kita mengasihi tapi sembunyi-sembunyi atau di belakang-belakang. Lebih baik ditegur. Saya lebih suka ditegur daripada dikasihi Bapak Ibu. Karena kadang teguran membuat kita banyak mengerti dan berubah. Teguran membuat kita jadi paham mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita kerjakan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kadang-kala kasih-kasih yang tersembunyi membuat kita enggan untuk lagi belajar, enggan untuk lagi memperbaiki diri. Kasih tidak berbicara hanya kehendak saja, melainkan juga dari hati, saudara. Ya kan? Seringkali kita bilang kita mengasihi, tapi berbeda dengan apa yang kita kerjakan. Harusnya apa yang kita katakan mengasihi, begitu juga lah praktek kehidupan kita. Hati kita juga ikut mengerjakan yang namanya kasih, saudara. Beberapa waktu yang akan datang, kita akan diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana kematiannya bukanlah sebuah peristiwa yang mudah, tapi mengingatkan kita bahwa kasihnya tanpa syarat. Dia merelakan anaknya yang tunggal hanya untuk menggantikan kita. Terjadi pergantian. Yang tadinya kita binasa beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang pura-pura di mana Yesus mengerjakannya. Bahwa kasih dalam sebuah pengabdian, hidup kepada Tuhan. Bahwa kita percaya kita mengasihi Tuhan, dan kita harus tunjukkan bahwa hidup kita ini pun harus kita abdikan. Pengabdian diri hanya kepada Kristus Yesus. Seorang pengkhotbah terkenal berkata bahwa hidupku hari-hari ini adalah membayar utangku kepada Kristus. Hidup ini adalah melunasi utang kepada Kristus. Dia katakan, saudara, sama halnya dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita sedang melunasi utang kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Sebab hidup kita telah dibayar lunas oleh Dia. Dia gantikan yang tadinya kita binasa, kita adalah lumpur kehidupan, lalu Dia angkat kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, saudara. Tidak berpura-pura dalam mengasihi. Yang kedua, saudara, dalam kehidupan kita, sebagaimana Petrus juga belajar bahwa memiliki penghargaan dan penilaian yang tinggi akan Tuhan. Bagaimana kehidupan Petrus diajarkan untuk selalu mengagungkan Yesus, mengagungkan kehidupan Kristus dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, selalu kita harus mengucap syukur atas apapun yang kita nikmati, saudara. Menurut Bapak Ibu, mengucap syukur gampang gak, Bapak Ibu? Kalau lagi sakit gampang gak mengucap syukur? Kalau lagi kering, kira-kira gampang gak Bapak Ibu mengucap syukur? Ya kan? Kalau lagi seret, sakit gak sembuh-sembuh, penantian gak kunjung datang, janji-janji yang tidak muncul dan tidak tergenapi dan tidak ditepati, kira-kira mudah gak kita mengucap syukur, saudara? Kalau lagi banyak tabungan, dompet tebal, gampang mengucap syukur. Baru gajian, apalagi gampang kali mengucap syukur, saudara. Kita traktir pun teman kita, ya kan? Dipromosi, naik jabatan, mengucap syukur gampang. Undang tetangga, undang pendeta, bikin ucapan syukur gampang, saudara. Satu kali ada teman saya yang menurut saya agak unik, Bapak Ibu. Anaknya tinggal kelas, lalu dia undang pendeta. Kebetulan saya yang dia undang. Saya pikir undangan apa, bro? Ucapan syukur. Saya pikir mungkin rumah baru, ya kan? Atau mungkin dia dapat jabatan baru, dipromosi. Begitu sampai rumah, saya lihat kok nggak ada tanda-tanda atau apa yang menyenangkan gitu. Lalu udah kumpul semua saudara-saudara, dia bilang gini, kita ucapkan syukur anak saya tinggal kelas, bro. Lah, agak unik ini saya pikir. Iya kan?
Agak jarang-jarang ini Bapak Ibu. Tapi dia perlakukan semua itu, dia pesan tumpeng saudara, dia pesan nasi bol, sama ucapan syukur saudara. Saudara, kira-kira saya harus foto apa saudara di acara ini saudara? Iya kan? Nah ini kehidupannya saudara. Nah memang saya lihat agak unik, tapi dia belajar mengucap syukur atas apapun keadaan. Ada orang lagi mengucap syukur ketika apa saudara? Ketika yang lain yang gak enak dia alami, atau mungkin keadaan yang baru selesai, yang mungkin terhindar dari maut saudara, ya itu wajar mengucap syukur saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita mudah mengucap syukur? Atau masihkah kita selalu mengucap syukur? Bagaimana kita memposisikan Tuhan di atas segala-galanya? Bagaimana kita menempatkan Kristus dalam setiap kehidupan kita? Saudara, tentu masing-masing kita pernah berada satu titik lembah yang paling dalam. Satu titik mungkin bukan lagi titik terendah atau titik nol, mungkin titik minus Bapak Ibu. Mungkin pernah kita ada di posisi itu. Setiap kita pun pasti telah dan akan terus mampu melewati itu saudara. Tapi belajar dari pengalaman kehidupan kita, mari kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita tempatkan pribadi Kristus di atas segala apapun yang kita miliki. Kita harus selalu mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikannya. Berjalan lewat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Berjalan dalam setiap kebaikan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadar bahwa kita hanya debu tanah saudara. Sekali ditiup aja udah selesai. Semua yang kita punya, semua yang mungkin hari ini kita ada di posisi apapun, yang pernah kita raih, yang pernah kita nikmati, kita hanya debu tanah saudara, yang sebentar saja akan lewat, sebentar saja akan berlalu. Tapi biarlah kiranya apa yang kita alami, apa yang kita hidupi mengingatkan kita bahwa makna mengasihi Yesus adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tanpa pura-pura, kasih yang cinta mendalam kepada Kristus dan menempatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saya berdoa supaya setiap kehidupan kita selalu bersyukur, selalu melibatkan Tuhan dan mengasihi tanpa syarat saudara. Amin Bapak Ibu. Mengasihi orang lain, mengasihi siapapun tanpa syarat dan tidak perlu meminta imbalan, tidak perlu diingat-ingat. Apalagi kadang kita seringkali mau mengingat janji Tuhan saudara. Percayalah, tidak usah diingatkan Tuhan akan janjinya, dia pasti ingat saudara. Kadangkala kita yang harus ingat-ingat apa yang harus kita lakukan untuk menanti janji-janji Tuhan. Sebab saya percaya janji Tuhan selalu ya dan amin, selalu tepat, indah pada waktunya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan, nanti kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami sungguh bersyukur atas setiap firman-Mu. Tuhan terus mengajar dan mengingatkan kami untuk kami mengasihi sebagaimana Yesus Kristus mengasihi kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Kadang kami mengasihi dengan cara kami sebagai manusia. Kami mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi keluarga kami dengan cara kami sendiri. Sehingga seringkali kami mengecewakan, seringkali kami membuat luka, seringkali kami melukai orang lain. Roh Kudus tolong kami. Kiranya ketika kami mengasihi orang lain, kiranya kasih Kristuslah yang memampukan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengasihi orang lain sebagaimana Yesus Kristus mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Hati kami sungguh haus dan lapar akan setiap firman. Sebab kami percaya hanya firman-Mu yang mampu mengubah setiap hati kami, membawa kami kepada tempat-tempat di mana Tuhan terus menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Teruslah beracara, teruslah sampaikan hati-Mu kepada setiap kami yang hadir pada siang hari ini.
Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama